Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik. Seperti Tuhan kita yang selalu baik buat kita ya. Semua masih bernafas, semua masih bisa tersenyum. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, senantiasa mengasihi kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari puji Dia, Tuhan kita yang sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia Dia. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penua yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali membaca firman Tuhan, masih bertema tentang kesabaran ya. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang tokoh Alkitab yang bernama Bapak Abraham. Bapak Abraham ini dia seringkali disebut-sebut sebagai bapak orang percaya. Dia menjadi teladan bagi kita semua, sekalipun usianya sudah 100 tahun, pada saat itu sudah tua, tapi dia tetap berharap akan janji daripada Tuhan.
Dia tidak memandang keadaan dan kondisi kehidupan dia, kondisi dunia ini, tetapi dia tetap percaya akan perkataan daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham ini. Dan benar anak-anak, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, akhirnya Bapak Abraham ini memiliki anak yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Ini menjadi contoh buat kita juga, bahwa kita juga harus sabar menanti janji daripada Tuhan. Janji Tuhan itu, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Dia akan lakukan. Pasti Tuhan akan jawab. Ya, asalkan kita tetap berharap kepada Tuhan, asalkan kita tidak terpengaruh dengan keadaan di dunia ini. Mungkin dunia ini bisa berubah, tetapi janji daripada Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh, jadi modal kita untuk kita dapat menerima janji Tuhan itu hanyalah dengan iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan, walaupun belum kita lihat. Saat ini kita belum menerima janji daripada Tuhan mungkin, tapi kita percaya akan perkataan Tuhan, kita akan berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita terus berharap, Pada saat kita berharap itu ada proses, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ya, tetapi kita dituntut untuk tetap bersabar, menunggu waktunya daripada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Seringkali manusia merasa bahwa waktu saya ini yang terbaik, padahal yang paling baik adalah waktu daripada Tuhan. Jika kita memaksakan kehendak kita, mungkin kita bisa juga mendapatkan itu, tetapi tidak sesempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan, yang sudah Tuhan akan janjikan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah janjikan itu, kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar berkualitas yang baik ya. Tapi karena kita memaksa-maksakan kehendak kita harus sekarang, dan kita akan mendapatkan yang tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita mendapatkan, tapi kita mendapatkannya yang KW mungkin ya, yang tidak 100% yang terbaik, yang Tuhan sudah janjikan menurut waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Abraham ini, dia menanti, dia tetap sabar ya, dalam keadaan mungkin kondisinya secara logika manusia tidak mungkin ya, tapi dia tetap percaya, dia tetap berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Abraham ini adalah bapak orang percaya ya, sehingga dijuluki sebagai bapak orang percaya ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Selain kita punya Bapa kita yang di dunia ini yang sebagai wakilnya Tuhan, orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak langsung memberikan apa yang kita mau. Karena orang tua kita tahu yang terbaik, waktunya yang tepat untuk kita kapan diberikan yang terbaik. Mungkin kalian meminta sesuatu yang belum waktunya, ya tentu orang tua tidak akan memberikan. Misalnya kalian meminta sepeda motor, apakah orang tua memberikannya? Kalian ngotot karena kalian tahu orang tua kalian bisa membelikan sepeda motor, tetapi orang tua katakan tidak, dan kalian harus taat kepada orang tua. Alasannya apa? Tidak boleh membelikan sepeda motor karena belum usia 17 tahun. Apalagi mobil belum usia 17 tahun tidak akan diberikan ya. Nah, jadi kalian jangan ngotot. Pasti orang tua itu tahu yang terbaik untuk kalian ya. Kalian harus belajar untuk tidak marah ya, tidak egois ya, tidak ngambek, karena orang tua itu pasti ada suatu rencana yang lebih baik buat kehidupan kita semua, karena orang tua itu adalah wakilnya Allah. Demikian juga pemerintah kita, Pak Presiden,
ya sebagai alat negara beserta para menteri, mereka yang menjabat di pemerintah, yang memerintah negara ini, ya mereka juga adalah wakil Allah, ya. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita harus taat kepada aturan-aturan yang sudah disepakati, yang sudah ada di negara kita, karena kita adalah warga negara Indonesia, ya kita harus taat untuk melakukannya, ya tidak perlu kita marah-marah kepada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sampai kita demo-demo. Nah, kita boleh, tidak salah untuk demo, ya tidak salah untuk mengajukan pendapat, itu tidak salah. Tetapi demo itu karena ketidaksabaran, adalah wujud dari ketidaksabaran, wujud tidak mau mentaati segala aturan-aturan yang sudah berlaku di negara ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tetap taat dan tunduk kepada aturan-aturan yang sudah diberikan, karena pemerintah kita yang sudah ditunjuk oleh Tuhan itu adalah orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan, ya, untuk memimpin negara ini, ya. Dan kita juga harus melakukan hal yang baik sebagai warga negara, ya. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa kita harus bersabar dalam penderitaan. Mungkin aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini sungguh cukup sulit, tetapi kita harus melakukannya. Kita harus bersabar dalam penderitaan, ya. Ketika kita bersabar, maka semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Kita baca di dalam ini ada satu contoh, yaitu bersabar dalam penderitaan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, diambil contoh di sini seperti seorang petani yang menantikan hasil. Ketika mereka menanam padi, tentu padi itu tidak langsung dia muncul bulir-bulir gandumnya, ya, tetapi harus ada proses yang dilalui oleh petani itu. Pak petani harus membajak sawah, harus berlelah-lelah, harus banting tulang untuk melakukan penanaman padi tersebut sampai padi itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dia harus menanti dengan sabar. Dia harus tahu prosesnya, ya. Prosesnya harus tahu kapan ditanam, kapan disemai, kapan bisa diambil, ya, hasil tersebut. Nah, dikatakan di sini petani itu menanti dengan sabar, ya. Dia tidak santai-santai juga, tetapi dia harus berkorban, harus menderita dalam menunggu hasil panennya dia, ya. Seperti saya baru membeli ada bibit sawi, ya. Bibit sawi itu jumlahnya 500 biji. Nah, itu siap untuk ditanam, tapi tidak langsung tumbuh. Ternyata harus direndam dulu biji itu. Kalau bijinya keras, maka dia harus direndam dengan aturan air panas 40 cc.
Kalau dia tidak keras, maka benih itu hanya direndam selama 6 jam. Nah, jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, tentu kita harus bersabar. Kita harus melakukan proses itu step by step, ya. Kalau kita membeli, kemarin saya membeli biji. Biji itu harganya sekitar 15.000 kalau nggak salah dengan ongkirnya, ya. Tapi itu akan mendapat, kalau dia jadi semua akan mendapat 500 sayur sawi jika kita bisa sabar dan melakukan proses dengan baik. Tapi kalau tidak melakukan proses dengan baik, tentu mungkin tidak sampai 100 sawi yang saya dapat. Coba bayangkan 100 sawi kalau dijual kan lebih dari 15.000 yang hanya saya beli benihnya saja, ya. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tentu harus ada proses yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya triknya yaitu adalah Tuhan ajarkan supaya kita sabar. Ya, seperti petani ini, petani menantikan hasil yang berharga. Ya. Kalau kita tidak mau melalui proses-proses itu, tentu hasilnya tidak maksimal. Mungkin kalau saya tidak melewati proses itu, saya hanya tanam saja, tidak disiram. Besok siram lagi, hari keempat siram lagi, tapi hari kelima, 6, 7, 8, 9 tidak disiram, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga kita sebagai orang percaya, anak-anak, kita juga harus bersabar. Bersabar itu nggak enak memang, ya. Kita sepertinya mau sesuatu tapi ditunda. Tapi kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang baik, suatu hal yang maksimal, suatu hal yang luar biasa, kita harus melakukan disiplin, melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita harus taat, kita harus bersabar, kita harus tetap punya iman, bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang tidak pernah bohong, ya. Demikian juga kalau kita percaya kepada orang tua kita, pasti orang tua kita tambah senang. Pasti orang tua kita itu akan memberikan yang terbaik buat kalian, ya. Tidak asal memberikan, yang penting memberikan, tapi karena orang tua melihat wajah kalian selalu tersenyum, wajah kalian selalu bersabar, kalian melakukan taat, membantu orang tua, kalian melakukan hal-hal yang menyenangkan buat orang tua sebagai wakil Allah, maka kalian akan mendapatkan yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan menggerakkan hati orang tua kalian untuk memberikan yang terbaik. Ya. Orang tua kita saja memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga tahu yang terbaik buat kita semua. Tapi kita harus bersabar. Kita menunggu hasil yang maksimal, yang 100% daripada Tuhan. Jangan kita terburu-buru, tetapi kita mendapatkan hasil yang tidak maksimal, hanya 40% saja. Nah, itulah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh di dalam kita melakukan buah roh kesabaran ini. Puji Tuhan, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa bersabar seperti Bapak Abraham
Dan seperti Pak petani yang menantikan hasil yang berharga, kami juga rindu mendapatkan janji-janji Tuhan yang besar, yang luar biasa bagi hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami mau mendapatkan hal yang luar biasa ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami taat, ketika kami melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk belajar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesabaran.